Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Miski MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran dan Hadis, serta teman-teman yang saya sayangi dan banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Alfira Rosada Meyanti dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, kelas SD, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ingin menjelaskan tentang Al-Quran. Yang pertama, terminologi dan aspek historisnya. Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir. Membacanya termasuk ibadah yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Apa sih mutawatir itu? Mutawatir adalah berangsur-angsur atau step by step. Nah, menurut sebagian ulama, ayat-ayat Al-Quran turun secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Dan ada pula yang berpendapat 23 tahun. Mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW dan untuk mengomentari kejadian, keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dialami bangsa Arab terdahulu. Karena kita membahas aspek historisnya, maka kita perlu tahu di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan pada dua tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Para ulama mendasarkan pembagian Makkiyah dan Madaniyah pada tiga aspek. Yang pertama, berdasarkan masa turunnya. Yang diturunkan sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah disebut Makkiyah, walaupun turunnya bukan di Makkah dan sekitarnya. Dan yang diturunkan sesudah hijrah dinamai Madaniyah, meski bukan diturunkan di Madinah dan sekitarnya. Yang kedua, berdasarkan tempat turunnya. Yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya disebut Makkiyah, yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya disebut Madaniyah. Yang ketiga, berdasarkan sasaran pembicaraan. Yang ditujukan untuk penduduk Mekah dinamai Makkiyah, dan yang ditujukan kepada penduduk Madinah disebut Madaniyah. Begitu pula yang ditujukan untuk semua manusia dinamai Makkiyah, dan ditujukan kepada orang-orang beriman saja disebut Madaniyah. Masih berkaitan dengan penurunan Al-Quran, Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Rasulullah SAW di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi melalui perantara malaikat Jibril. Surah pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan, sehingga hingga kini tanggal 17 Ramadan selalu diperingati dengan malam nuzulul Quran. Pembahasan selanjutnya yaitu nasih mansuh. Nasih artinya yang menghapuskan, yaitu dalil Alkitab atau As-Sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafadznya. Pada hakikatnya, yang menghapuskan adalah Allah Azza wa Jalla. Mansuh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafadznya yang dihapuskan. Jadi, maksud nasih mansuh itu suatu hukum dalil syar'i atau ayat Al-Quran yang mansuh atau dihapus hukumnya atau lafadznya oleh ayat lain. Kemudian, i'jaz Al-Quran. I'jaz adalah isem masdar dari a'jaza yu'jizu i'jazan, yang artinya ketidakberdayaan dan ketidakmampuan. Jadi bisa didefinisikan i'jazul Quran adalah penampakan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam ketidakmampuan orang Arab untuk menandingi mukjizat Nabi yang abadi, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak mungkin ada tandingannya, tidak mungkin ada yang mampu menyaingi. Yang terakhir adalah rosam Al-Quran. Rosam berasal dari kata rosama yarsamu rosma yang berarti menggambar atau melukis. Kata rosam ini juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut aturan. Jadi rosam berarti tulisan atau penulisan yang mempunyai metode tertentu. Adapun yang dimaksud rosam adalah pola penulisan Al-Quran yang digunakan Utsman bin Affan dan sahabat-sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Pada awalnya, Al-Quran lebih banyak dihafalkan daripada ditulis karena kemampuan para sahabat radhiyallahu an sangat kuat dan cepat, dan jumlah penghafal sangat banyak. Awalnya, Al-Quran ditulis di atas pelepah kurma dan permukaan batu. Hingga pada tahun 25 Hijriah, muncul perbedaan di antara kaum muslimin dalam hal dialek bacaan Al-Quran. Perbedaan dialek itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, sehingga Utsman radhiyallahu an memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf guna menyamakan bacaan Al-Quran. Semua materi mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama membahas Al-Quran, dan materi-materi ini sambung menyambung dalam menjelaskan Al-Quran. Oleh karenanya, materi ini baik untuk dipelajari bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.